Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Arn Prawesti, dengan NIM 2110801057 dari Prodi Psikologi kelas B Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil belajar dari resume saya tentang hakikat ibadah dalam mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah yang diampu oleh dosen saya, Bapak Nurdin Sudi. Langsung saja, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Cinta dan ketundukan yang dimaksud di sini adalah hanya kepada Allah semata. Selanjutnya, hakikat ibadah. Selama ini, pemahaman kita terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada hal-hal dalam pengertian yang sempit. Padahal hakikat ibadah sebenarnya bukan hanya sekedar menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Tuhan, tetapi yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yaitu mengokohkan perasaan bahwa kita meyakini adanya hamba dan Tuhan. Hamba sebagai seseorang yang beribadah, dan Tuhan sebagai sesuatu yang disembah. Yang kedua, kita menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, anggota badan, dan gerak kehidupan. Serta dalam menghadapkan diri itu, kita melepaskan segala konsep, kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Selanjutnya, pembagian ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah khusus, dan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh-contoh ibadah mahdoh adalah seperti taharoh, yaitu berwudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, serta umroh, dan sebagainya. Selanjutnya ada ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum, yaitu adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud yang termasuk ibadah ghairu mahdoh diantaranya seperti berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan mencegah perbuatan yang buruk, belajar, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi ibadah. Ibadah berfungsi yang pertama untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, untuk mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yang dapat kita lakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khudu, yaitu sikap tunduk kepada Allah. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan kita sebagai manusia ingat akan kewajiban kita untuk senantiasa beribadah. Dengan memiliki sikap ini, kita akan memiliki kesadaran bahwa kita adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, yaitu melatih diri untuk berdisiplin. Dalam hal ini, kita bisa melihat contoh dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, ketentuan waktu pelaksanaan sholat, yang mengajarkan kita untuk disiplin. Begitu juga dengan puasa, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah prinsip dalam ibadah. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah, yang berarti kita mengesahkan Allah. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, tanpa perantara. Kita sebagai seseorang yang hendak beribadah kepada Allah harus memiliki keyakinan bahwa Allah, Tuhan, itu dekat dengan kita, sehingga kita tidak perlu perantara siapapun atau apapun. Yang ketiga, kita harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini memiliki maksud bahwa saat kita beribadah, kita harus memiliki perasaan yang tulus, murni, mengharapkan ridho dari Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Selanjutnya, harus sesuai dengan tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan berat sebelah, seperti mengejar kehidupan akhirat secara total dan melupakan dunia, itu tidaklah baik. Karena kita juga membutuhkan bekerja, belajar, dan sebagainya. Apalagi jika kita mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, semua itu malah semakin buruk. Dan kita harus melakukan keduanya secara seimbang. Yang terakhir yaitu mudah dan meringankan. Bahwasanya setiap ibadah yang disyaratkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan dari kita sebagai hambanya. Sekian presentasi dari Resum yang sudah saya pelajari. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.